untuk bergabung dalam perkuliahan. Dan tentunya sebelum perkuliahan dimulai, mari kita buka perkuliahan ini dengan membaca sholawat Banasim 3 kali. Allahumma اللهم صل salli على اللهم صل النبي على النبي الهاشمي محمد Muhammad وعلى آله وسلم وسلم تسليما. تسليما اللهم اللهم صل صل على على النبي الهاشمي النبي محمد محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم اللهم صل صل على على النبي النبي الهاشمي الهاشمي محمد وعلى آله محمد وسلم تسليما. اللهم صل اللهم صل وسلم وسلم وبارك وبارك عليه. عليه. Untuk selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu teruntuk Pak Dr. Iwa untuk opening pada sesi perkuliahan kali ini. Nah, dipersilakan Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Dena. Alhamdulillahilladzi fadolana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Illahi anta maksudi wa ridhaka maktubi wa atini ma'aka abada. Syukur sepenuh langit dan bumi. Alhamdulillah pada pertemuan ini kita tetap bisa hadir ya, mengikuti proses kegiatan belajar di Usama yang luar biasa. Nah, tentu ini sebagai penghantar, saya selaku dosen, pendamping, pembimbing tidak bosan-bosannya untuk senantiasa mengingatkan. Nah, kesepakatan kontrak belajar saya tidak akan pernah merubahnya gitu, sesuai dengan apa yang disampaikan di awal bahwa UTS kita terus berjalan. Nah, karena penilaian itu kembali kepada tanggung jawab dan kebijakan dosen masing-masing, termasuk pada mata kuliah psikologi dakwah. Nah, berikutnya untuk UAS itu teman-teman mengumpulkan makalah ya. Meskipun makalahnya walaupun tadi sudah dilihat selewat gitu ya, masih banyak yang harus nanti dilengkapi dan diperbaiki, tapi nggak apa-apa karena memang walaupun ini masih semester 3 belum disampaikan seperti apa makalah, tata tulisnya dan sebagainya. Nah, tetapi dengan proses membuatnya di sini Pak Iwa mengapresiasi ya, tinggal nanti bagaimana kita sama-sama untuk melengkapinya. Nah, ini sedikit saja gambaran terkait makalah. Ada aturan ya, dari mulai tata letak, terus bagaimana spasi, paragraf, termasuk ini yang umum aja dulu ya. Di rumusan masalah, ketika rumusan masalahnya ada 3 poin, maka tujuannya juga ada 3 poin. Ketika tujuannya 3 poin, maka yang dibahasnya 3 poin itu. Nah, sama halnya anggaplah ketika misalnya ada makanan nih, kita misalnya mengkaji makanan bala-bala. Ini kita mau mengkaji bahannya, mau mengkaji alat menggorengnya, atau mau mengkaji apanya, jangan semuanya dibahas, pasti nggak akan cukup. Itu yang dinamakan dengan rumus metode penulisan. Nah, nanti saya akan kasih trik ya, apalagi ini sebentar lagi mau jadi sarjana, tentu harus paham ya, cara menulis dari mulai rumusannya, tujuannya, sampai pembahasannya. Jangan terkesan tebal, tapi tidak terarah. Nah, PO baca yang Pak Dena, ya tadi sudah disampaikan, nanti kita akan sama-sama perbaiki. Nah, kalaupun tadi ada judulnya apa, Cenas ingin kuliah sambil healing, ya mangga mungkin Pak Iwa mengikuti. Nah, bisa saja nanti mengumpulkan makalahnya misalnya di mana gitu. Tapi ini juga jangan menjadi memberatkan ya gitu karena konteksnya kita dalam kegiatan akademik. Nah, saya tidak mau ada hal-hal yang tentu malah memberatkan. Karena ini sebetulnya perkuliahan ini dibuat lebih mudah. Nah, seperti apa yang disampaikan, saya tidak ingin menyulitkan UAS itu lebih sulit daripada UTS gitu. Justru ingin 2 kali lipatnya lebih mudah dibanding UTS. Nah, UTS kemarin saya tidak formalitas, tetapi ingin membaca sejauh mana rekan-rekan disiapkan nanti untuk bisa presentasi, anggaplah saat proposal skripsi ya. Nah, karena secara personal, Ibu Bapak, rekan-rekan itu sudah siap, tinggal melengkapi sisi-sisi akademisinya, bagaimana pembuatan proposal, bagaimana penulisan. Nah, memang itu butuh waktu ya. Tidak cukup untuk di Zoom. Dan memang di kampus juga tidak akan cukup. Nah, maka
Insya Allah nanti saya secara pribadi terbuka ingin melatihkan bagaimana teknik-teknik menulis dan sebagainya. Jadi bukan gugur kewajiban. Nah, saya tahu ya yang PPT dan makalah yang Ibu Bapak kirim itu asal gugur kewajiban, tapi nggak apa-apa sih, saya apresiasi gitu. Nah, tetapi ingin sebagai bentuk tanggung jawab, saya ingin melengkapi nanti apa yang Bapak tulis itu dan Bapak Ibu juga paham. Oh, nih rumusan masalah dari mana sih? Terus tujuannya seperti apa? Pembahasannya apa? Nah, itu semuanya senapas. Dari mulai kata pengantar, abstraksi, nanti kesimpulan itu senapas. Jadi yang diceritakan apa, yang disajikan apa, harusnya nyambung. Nah, itu ya sebagai gambaran umum. Nah, tetapi dari awal, insya Allah saya menyimak Bapak Ibu ini cukup aktif dan ingin menggali potensi kreativitas pemikiran Bapak Ibu secara akademik. Itu mangga di apa istilahnya dikembangkan ya. Tanpa di sini bukan untuk menggurui atau mengajari, nah tetapi kita akan sama-sama disiapkan sebagai calon konselor, sebagai dai Usama Sirna Rasa PPKN 3. Itu sih konteks saya ya. Selain Bapak Ibu sebagai calon sarjana. Nah, tapi kelengkapan dan keutuhan pemahaman baik secara konsep ataupun nanti konseptual ini Mas Hagi ya kata pangersa Abah teh Mas Hagi. Apa itu Mas Hagi? Mangga nanti tinggal dikaji sama Pak Dena. Nah, jadi masing-masing ada konteks fungsi dan peran. Nah, di sini saya sebagai pendamping nanti akan melengkapi apa yang tentunya harus sama-sama dilengkapi. Mangga untuk selanjutnya presentasi tanya jawab di mangga dipandu Pak Dena. Nah, nanti Pak Iwa di akhir kayaknya udah tidak lagi memberikan penghantar karena sudah cukup ya. Mangga tinggal nanti setelah waktunya selesai buat kesimpulan pertanyaan ya apa diskusi ya tinggal ditutup dengan sholawat Bani Hasyim. Tapi Pak Iwa tetap menyimak ya. Mangga. Jadi ini kelas milik kita semua. Terima kasih Pak Dena. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Dr. Iwa untuk arahan kepada kita semua dan nanti menjadi catatan buat kami untuk pembuatan makalah ke depannya. Dan sekarang untuk presentasi bagian kelompok D yang mana untuk dari anggota kelompok D itu sendiri, pertama ada saya sendiri Dena Monensub, kemudian ada Pak Khairul Farah, ada Ibu Sisyo Sitria, ada juga Ibu Susi Apriliana, ada Ibu Nurul Munawaroh, ada Bu Nur Hikmatul, dan ada Pak Restu Musman, ada Pak Rahmat Sururi, ada Pak Akib Saiful Kamil, ada Pak Rahmat Saputra, dan ada Pak Sutarno. Itu anggota kelompok D yang akan memaparkan presentasi dan yang berdatangan ya, barangkali ada yang telat nanti bisa kontribusi baik dalam menjawab pertanyaan dari peserta. Dan untuk kali ini saya sendiri sebagai moderator pada presentasi sekarang. Mohon maaf, mau kita tampilkan dulu slide-nya. Bagi layar dulu. File. Bentar. Bagikan gambar dokumen. Nah, izin Bu Susi sudah hadir ya untuk materi pertama. Kita akan paparkan materi tentang kebutuhan manusia kepada dakwah, yang mana untuk materi kali ini akan disampaikan oleh Ibu Susi. Kepada Ibu Susi dipersilahkan. Makasih Pak Ustadz Dena. Baik, saya akan menyampaikan makalah dari kelompok D yang mana nama-nama sudah diuraikan sama Pak Ustadz Dena. Fungsi dan peranan, ini judulnya, fungsi dan peranan psikologi dalam proses dakwah. Kata pengantarnya dibaca enggak ya? Maaf Teh Susi, tentang kebutuhan. Apa? Kebutuhan itu yang ada di share. Yang di-share aja yang dibacanya. Bukan fungsi dan peranan ya? Itu yang kedua nanti. Ini tentang kebutuhan manusia kepada dakwah. Oh, yang ini ya. Oke.
Teh Susi, punten bacain PPT-nya, bukan Iya, 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 iya. masalahnya. Itu nuhun. Bu Susi bagaimana? Ya, Udah, ntar lagi belum connect nih belum wifi-nya. Oh iya, iya. Fungsi psikologi dalam dakwah yang itu Yang kebutuhan manusia kepada dakwahnya. kayaknya nggak nyampe nih ke saya nih PPT-nya. Iya. Adanya. Baik, Ya udah, kalau gitu dibantu Bu Nurul aja, Pak Dena. Ya boleh. Izin Bu Susi untuk pembacaannya Ya, sama Bu silakan. Nurul. Baik, ya. Ya, silakan Bu Nurul. lanjut aja. Ya, oke. Ya, Bu Nurul, dimohon untuk membacakan PPT pada materi kebutuhan manusia kepada dakwah. Dipersilakan Bu Nurul. Baik, Pak Dena. Next slide. Oke, Bu. Islam merupakan agama dakwah, karena dalam Islam berdakwah merupakan perintah agama. Ajaran Islam memerintahkan kepada umatnya untuk berdakwah agar agama Islam diterima, dipahami, dihayati, dan diamalkan manusia. Manusia adalah makhluk monodualisme, yaitu satu wujud tetapi memiliki dua unsur, yaitu jasmani dan rohani. Untuk mencapai kesempurnaan dan kebahagiaan hidup, manusia harus memenuhi kebutuhan terhadap kedua unsur tersebut. Jasmani berasal dari materi dan kebutuhannya pun bersifat material, seperti pangan, sandang, dan papan. Sedangkan manusia sebagai makhluk rohani memerlukan yang bersifat imaterial, seperti agama, kasih sayang, keamanan, dan kedamaian. Hakikat dakwah. 1. Menanamkan akidah tauhid dalam konteks hablum minallah. 2. Menegakkan keadilan sosial dalam konteks hablum minannas. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam arti amar ma'ruf nahi mungkar ialah ajakan untuk mengerjakan kebaikan dan kebajikan, dan larangan atau pencegahan melakukan keburukan dan kemungkaran. Keempat, hijrah dari situasi yang jelek, buruk, kacau, tidak adil, tidak makmur, dan destruktif menuju situasi yang baik, bagus, aman, tentram, adil, makmur, dan konstruktif. Hakikat manusia. Makhluk monodualisme atau jiwa dan raga atau jasmani dan rohani. 2. Makhluk rasional dan sadar diri. Ketiga, makhluk individu dan sosial. Keempat, makhluk bermoral atau susila dan religius. Kelima, makhluk bertanggung jawab dan memiliki kebebasan. 6. Makhluk yang dapat dididik. 7. Makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Manfaat dakwah bagi manusia. 1. Kebutuhan manusia kepada dakwah melebihi kebutuhan mereka kepada makanan. 2. Dakwah melahirkan kebaikan pada diri, masyarakat, dan negara. Ketiga, dakwah menjadikan manusia menjadi mulia. Keempat, dakwah adalah jalan menuju bahagia. Kelima, tanpa dakwah manusia menuju ke jurang kehancuran. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu, silahkan bila ada pertanyaan. Saya Ya, baik. Oke. Terima kasih. ke Pak Dena lagi. Baik, terima Saya kasih. silahkan ke Pak Dena lagi. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Nurul untuk pemaparan materi seputar
kebutuhan manusia terhadap dakwah. Bapak Ibu sekalian, siswa-siswi utama barusan sudah dipaparkan bahwasanya kurang lebih kebutuhan manusia terhadap dakwah itu seperti itu. Nah, untuk sesi berikutnya, karena kita ada 2 materi untuk sesi sekarang, ada yang 1 makalah lagi, nanti akan dipresentasikan setelah dibuka pertanyaan banyak 3. Jadi untuk sekarang kita buka dulu pertanyaan 3. Setelah itu nanti kita masuk ke materi berikutnya. Dan untuk itu silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung menanya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Dena. Baik, Bu Wiwin. Ada suara apa ya? Rame banget nih. Baik ya. Iya, Bagus sudah. izin. Ya silakan Bu Wiwin. Oh ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan tanyakan, yaitu bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dakwah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Terima kasih Pak Dena. Ya, baik Bu. Bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dakwah Dalam memenuhi kebutuhan manusia. Baik, Bu. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ibu Wiwin, bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dakwah dalam memenuhi kebutuhan manusia? Untuk disimpan dulu ya Bu untuk pertanyaannya. Kita lanjutkan dulu untuk pertanyaan kedua. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Assalamualaikum, izin bertanya Pak Dena. Ya, baik, silakan Ibu Imas. Saya ingin bertanya, bagaimana kita menyadari bahwa pada hakikatnya kita diciptakan oleh Allah itu sempurna dan mempunyai nikmat yang banyak. Terima kasih. Bagaimana kita menyadari? Baik, Bu. Bagaimana kita menyadari bahwa hakikatnya kita itu apa, Bu? Diciptakan oleh Allah itu dengan sempurna dan memiliki nikmat yang banyak. Ya, nikmat yang banyak ya. Baik, pertanyaan kedua dari Bu Imas, bagaimana agar kita bisa menyadari bahwa kita itu hakikatnya sempurna dan memiliki nikmat yang banyak. Untuk pertanyaan satu lagi, dipersilahkan. Ya, Pak Dena, coba mau tanya, boleh? Baik, Pak Ian, silakan Pak Ian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari pemaparan bahwa kebutuhan dakwah itu lebih penting dibandingkan dengan kebutuhan jasmaninya gitu ya. Nah, sedangkan kebutuhan jasmani seseorang aja pun berbeda-beda gitu ya. Artinya tergantung dari kebutuhan manusianya. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa kebutuhan dakwah terhadap manusia ini sama gitu? Kan berbeda-beda dalam hal keyakinan gitu ya. Dalam Islam sendiri kan ada beberapa yang berbeda gitu ya dalam hal mahjabnya segala macamnya. Itu bagaimana caranya untuk membedakannya Pak Dena? Terima kasih. Baik, kurang lebih ya pertanyaannya bagaimana cara mengetahui bahwa kebutuhan antara dakwah dan jasmani itu bisa sama gitu ya, bisa karena pada di lapangan lebih cenderung banyaknya jasmani gitu ya, cara seperti uang gitu ya, salah satunya bentuk materi. Kurang lebih seperti itu kan Pak Ian? Iya. Baik, oke. Ya, terima kasih kepada penanya yang telah interaktif di sesi diskusi sekarang. Untuk sesi berikutnya, Jawaban kita dulu ya satu-satu. Ya, Pak jawab satu-satu dulu. Ustaz Dena, yang Ibu Wiwin saya mau coba bantu jawab ya. Ya, baik, kita bahas dulu ya. Untuk pertama, kita silakan barangkali dari partisipan yang lainnya ingin memberikan komentar. Terbuka ya, tapi kita mau jawab dulu dari kelompok D untuk pertanyaan dari Ibu Wiwin yang akan dijawab oleh Ibu Susi. Wiwin. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Yang tadi Bu Wiwin bertanya bagaimana caranya mengevaluasi dakwah dalam memenuhi kebutuhan manusia. Berikut
agar dakwah itu benar-benar bisa menyentuh hati, relevan dan berdampak. Harus mengukur kesesuaian materi dengan kebutuhan fitrah manusia. Manusia itu punya kebutuhan, ada rohani, ketenangan, makna Allah, hidup, hubungan dengan Allah, akliyah, pengetahuan yang benar, jasmani dan sosial, hubungan akhlak, solusi ada masalah hidup. Evaluasinya, apakah materi dakwah menjawab masalah aktual, contohnya kecemasan keluarga, masalah kerja atau pergaulan. Kedua, apakah dakwah itu memberi ketenangan, bukan hanya teori aja. Apakah jamaah merasa terbantu secara praktis dan emosional. Yang selanjutnya menilai cara penyampaian, metode dakwahnya. Metode dakwah itu harus lembut, mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan. Ada sedikit jok-joknya juga. Evaluasinya apakah bahasa yang digunakan itu mudah dimengerti. Ada golongannya ya ke ibu-ibu, kaum intelektual atau apa. Apakah metode itu bisa diterima oleh audien, remaja, ibu rumah tangga, pekerja? Apakah ada interaksi dua arah atau hanya ceramah satu arah saja? Ada tanya jawab maksudnya ya. Melihat juga dampak terhadap perubahan perilaku. Dakwah yang baik menghasilkan amal, bukan hanya pengetahuan. Evaluasinya juga apakah jamaah mulai memperbaiki ibadah, misalnya lebih sering berzikir, sholat atau pada tepat waktu. Apakah mereka menunjukkan peningkatan akhlak, lebih sabar, jujur atau sopan. Apakah mereka meninggalkan hal-hal yang negatif? Harus ada dampaknya. Menilai kepuasan dan feedback audien. Dakwah yang efektif itu bisa diukur dari respon dari para pendengar. Mintalah feedback langsung setelah kajian, apakah jamaah itu merasa isi dakwahnya menyentuh hati, mendapat solusi masalah, termotivasi untuk beribadah. Evaluasi konsisten dai, kredibilitas dai itu sangat mempengaruhi keberhasilan dakwah. Apakah dai konsisten antara perkataan dan perbuatan? Jangan sampai yang diucapkan itu tidak dilaksanakan oleh dai tersebut. Kata pengersa Abah, kita tuh harus mengamalkan ilmu yang bekas. Apakah ia terus meningkatkan ilmu dan adab? Apakah ia sabar dan bijak dalam menghadapi audien? Evaluasi dari segi kelembagaan program. Jika dakwah itu berupa program rutin, apakah kegiatannya terstruktur, apakah jadwal sesuai kebutuhan. Selanjutnya, spiritualitas dakwah bukan hanya mengajar tetapi menghidupkan hati, mengukur kejangkauan. Jika ingin saya sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Teh Haja Susi. Boleh menambahkan? Baik, silahkan Bu Eli. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan sedikit apa yang telah diuraikan sama Bu Susi sudah cukup lengkap. Cuman mungkin saya hanya memberikan sedikit masukan bahwa keberhasilan dakwah dapat dilihat mungkin satu dengan perubahan sikap dan perilaku jamaah ke arah yang lebih baik, pesan mudah dipahami dan sesuai kebutuhan mereka. Begitu juga ada respon positif ya, seperti antusias, bertanya atau datang lagi, dan ada manfaat yang dirasakan, misal hati lebih tenang atau ibadah lebih rajin lagi setelah mendengarkan dakwah itu sendiri. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eli Astuti untuk penambahannya. Bagaimana barangkali ada dari partisipan yang lainnya ingin menyanggah dari jawaban atau mau menambahkan untuk pertanyaan pertama dulu. Bagaimana? Kalau saya rasa kalau belum ada lagi, izin Bu Wiwin, apakah cukup untuk jawabannya? Ya, insya Allah cukup. Terima kasih. Sangat memahaminya. Baik, terima kasih juga untuk Bu Win pertanyaan dan Bu Susi atas jawabannya. Sudah mencerahkan kita semua.
Untuk selanjutnya, mari kita bahas untuk pertanyaan kedua yang datang dari Ibu Imas. Bagaimana cara kita menyadari bahwa hakikat kita itu adalah sempurna dan memiliki banyak nikmat. Nah, teruntuk itu dipersilakan anggota kelompok D, barangkali ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada, boleh saya, Pak Dena. Bentar, saya mau jawab, Bu. Oh, siap. Enggak. Itu Menurut diusahakan yang jawab kelompok D dulu, baru selanjutnya tambahan Ya, boleh sama baik, Kak kelompok yang lain. Jasusi. Ya. Iya, silakan Bu Nurul. izinkan saya Nurul. menjawab pertanyaan dari Bu Imas ya. Bagaimana cara kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia itu sempurna? Pertama, kesempurnaan itu bisa dilihat dari tubuh kita. Allah menciptakan tubuh kita yang tersusun rapi dan saling mendukung ya. Kemudian hanya makhluk Allah yang diciptakan yaitu manusia yang memiliki akal. Kita berbeda dari malaikat, tidak punya akal, hewan tidak punya akal, hanya manusia yang Allah ciptakan mempunyai akal. Kemudian manusia juga Allah beri hati dan perasaan yang membuat kita peka dan bisa berempati. Selanjutnya, Allah memberikan kita kemampuan bergerak, melihat, mendengar, berpikir, mencintai, dan beribadah. Setiap organ bekerja secara otomatis tanpa kita perintahkan satu persatu. Ini sendiri adalah bukti kesempurnaan penciptaan. Kita mau bergerak, tangan kita ke atas, kita tidak perlu instruksi dulu ke tangan kita, ayo ke atas tangan, atau mata lihat ke depan, ke samping, ke kanan, semuanya Allah ciptakan kita bergerak secara otomatis. Kemudian menyadari nikmat Allah yang tidak terhitung. Ini ada di Quran surat Ibrahim ayat 34 ya. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Termasuk nikmat yang sering kita lupakan, yaitu seperti nikmat bernafas, nikmat kesehatan, nikmat memiliki keluarga, nikmat iman dan hidayah, yaitu nikmat terbesar yang saat ini kita punya adalah nikmat talqin ya. Kita ditakdirkan bertemu pangersa Abah, nikmat kita ditalkin merasakan Islam secara kafah, itu nikmat yang luar biasa, tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Itu yang termasuk dalam nikmat iman dan hidayah. Kemudian nikmat ketenangan hati, nikmat rizki, bahkan yang kecil sekalipun. Setiap hari kita pasti rizki, Allah selalu memberikan kita rizki yang kita butuhkan ya, bukan yang kita inginkan. Contohnya setiap hari pasti Allah memberi kita nikmat untuk bangun tidur, bernafas, makan, dan sebagainya. Kita menyadari nikmat ketika kita berhenti sejenak dan merenung, bukan hanya saat kehilangan. Kemudian kesimpulan utamanya adalah kita menyadari bahwa Allah menciptakan kita dengan sempurna dan memberi nikmat, termasuk nikmat bayangan ketika merenungi tubuh dan akal kita, mengingat nikmat yang tidak bisa dihitung dari kita lahir sampai saat ini, kemudian memperhatikan tanda kekuasaan Allah yang ada di muka bumi ini, tadabbur alam dan kejadian sehari-hari. Kemudian melatih hati dengan syukur dan berzikir agar kita selalu merasakan bahwa nikmat Allah itu besar, bahwa Allah menciptakan kita ini tidak kurang suatu apapun, semuanya sudah ditakar dan tertakar sesuai yang Allah kehendaki. Semakin sering kita merenungi, maka semakin terbukalah mata hati kita tentang betapa sempurnanya ciptaan Allah dan luasnya nikmatnya. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Bu Nurul. Bu Nurul, boleh gak Pak Dena maaf ya izin. Bu Nurul itu kan dengan cara apa itu mensyukurinya? Iya, sebentar ya Pak Iwan. Dari Bu Nurul, baik. Untuk Bu Nurul secara gamblang ya barusan udah dipaparkan untuk jawabannya. Jadi kita itu bertafakur kepada diri sendiri. Nah, adapun nanti seperti yang ayat-ayat tadi, caranya itu salah satunya kita membaca Al-Quran. Jadi kesimpulan jawaban dari Bu Nurul itu adalah pertama kita tafakur kepada diri sendiri, membaca Al-Quran. Untuk metodenya nanti beragam ya, di luar sana ada katakanlah metode istighfar. Ketika kamu lagi ada satu masalah maka buka acak Qur'ana gitu, nanti tunjuk di situ, nanti katanya ada ketemu dan nanti itu beragam yang untuk baca Al-Qur'annya dan bersyukur tadaburnya, tafakur tadabur dan tasyakur, kita mensyukuri bahwasanya kita itu setelah diberikan nikmat yang sangat luar biasa sama Allah, seperti kita mau menggerakkan tangan ya dari respon sendiri, tinggal kita aja menginginkan bergeraknya. Berbeda kita untuk menggerakkan robot, kita harus kontrol dulu A, B, C, D. Nah, ya kurang lebih seperti itu jawaban dari Bu Nurul untuk jawaban Bu Iman. Nah, selanjutnya saya buka sesi, barangkali ada yang mau menyanggah atau mau menambahkan. Yang tadi sebelum Pak Iwan mau ya, tadi ada Ibu Eli dulu ya. Ya, baik Adena, terima kasih atas waktunya. Saya ingin menambahkan ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesempurnaan manusia, yaitu surat Atin ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, dalam ayat ini jelas diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Yang sebaik-baiknya itu bisa diartikan karena manusia itu kan dikaruniai kita secara fisik dan juga dikaruniai akal. Jadi bukan hanya fisik kita yang sempurna, tetapi kita juga diberi akal untuk berpikir, dan selain itu juga kita diberikan amanah sebagai khalifah di bumi ini. Jadi kita diberikan amanah untuk menjadi khalifah, itu menjadi pemimpin. Nah, dan itu tentu kaitannya sangat erat dengan perkuliahan kita hari ini ya tentang psikologi dakwah, bahwa untuk menunjang menjadi seorang pemimpin atau khalifah itu diperlukan ilmu yang sangat mendukung untuk kita menjadi khalifah atau pemimpin. Yang kecil saja, contohnya kita sebagai ibu rumah tangga, tentu kita juga harus memiliki ilmu dan pengetahuan. Di samping kita tentu ilmunya itu sangat penting ya. Dan kita ambil contoh yang kecil, semisal kita dari wajah saja, semisal hidung kita kan lubangnya ada di bawah ya. Nah, bagaimana kalau lubang hidung kita ke atas? Begitu sempurnanya Allah menciptakan manusia. Kalau lubang hidung kita di atas kan, kalau ada air hujan berarti itu airnya masuk ya ke lubang hidung. Nah, seperti itu kalau secara simpelnya kita diberi contoh dalam fisik yang sempurna. Nah, kemudian setelah itu ayat yang selanjutnya, ayat 5 dan 6 pada surat Atin mengingatkan bahwa kesempurnaan itu dapat berubah jika manusia mengingkarinya, dan ia dikembalikan pada keadaan yang paling rendah atau di neraka. Jadi kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi itu kembali kepada diri kita, kembali kepada fitrah diri kita gitu. Jadi apabila kita menginginkan diri kita fitrah bersih, maka kita harus senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah begitu, dan menjauhi larangannya. Itu yang dimaknai dengan takwa, seperti itu. Terima kasih Adena atas waktunya. Adena, tambahkan boleh?
Benar ya Pak. Siap. Bahkan Bu Bu Eli juga sudah menambahkan bahwasanya tentang penguatan dari Al-Qur'annya setelahnya tadi kita pada bertafakur, tasakur dan kita mengingat kembali tentang ayat Al-Qur'annya. Sebelum Pak Juandi barusan ada Pak Iwan dipersilakan dulu ke Pak Iwan ya Pak Juandi. Mohon maaf. Pak Iwan silahkan. Ya, karena itu yang barusan dikatakan siapa Ibu Nurul sama Bu Eli, itu kesimpulannya ujung-ujungnya harus bersyukur. Nah, bersyukur itu jadi bukan cuma kata-kata bersyukur. Nah, dengan bersyukurnya itu dengan cara apa? Baik ya, itu tambahan pertanyaan dari Pak Iwan, bahwasanya inti dari jawaban dari Bu Nurul dan Bu Eli, kita senantiasa bersyukur. Namun ada yang ingin ditanyakan untuk teknik bersyukur yang bisa diaplikasikan untuk kita itu seperti apa? Barangkali ini pertanyaan tambahan, pertanyaan ya dari Pak Iwan, dipersilakan untuk kelompok B. Apakah ada yang mau menjawab teknik Saya, insya bersyukurnya? Allah. Ya, baik. Silakan Ibu Susi untuk teknik bersyukurnya. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan dari Pak Ian. Bagaimana caranya mengetahui bahwa kebutuhan jasmani dan rohani itu sama? Mohon maaf bentar, izin. Barusan Pak Iwan menyanggah jawaban dari kita. Katanya minta contoh teknik bersyukurnya seperti apa. Ada sanggahan dulu, itu jawab dulu. Untuk kalau teknik bersyukur, siapa yang menjawab? Siapa yang mau jawab? Dari kelompok D teknik barangkali. Bersyukur ya, yang lain ada nggak? Tadi Pak Juandi mau menambahkan, Adena. Menambahkan sok silakan mangga. Izin, Assalamualaikum. Mohon maaf ya forum, mohon maaf banget ini karena saya moderatornya, jadi biar agak tuntas dulu gitu topik-topiknya nanti apakah Pak Juandi menjadinya tambahan atau pertanyaan. Jadi karena ini ada pertanyaan, anak pertanyaan, tapi nanti dibatasi ya untuk anak pertanyaan, setiap pertanyaan itu 2. Ya, karena nanti kita punya materi selanjutnya. Jadi kita untuk sekarang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Iwan tentang bagaimana sih teknik bersyukurnya. Nah, itu kelompok D silakan secara sederhana bisa diuraikan. Siapa mau jawab? Neng Nurul? Yang lainnya? Ada nggak? Ya, kalau nggak ada saya aja deh coba. Ya. Baik, ya. Silakan. Pak Iwan, kalau menurut saya ya, kalau teknik bersyukur itu yang diajarkan para sahabat ya pertama kita membaca Alhamdulillahillazi fadolana lakasiri min badi mu'minin. Perbanyak itu. Nah, yang keduanya bersyukur menurut saya itu biasanya itu kita harus memaksimalkan potensi diri ya. Maksudnya tuh dengan memiliki mata, kita bersyukurnya dengan melihat yang baik-baik gitu. Terus menggunakan atau menjaga kesehatan gitu kan, seperti olahraga atau apa gitu kan, itu pun salah satu dari wujud syukur kita kepada Allah yang sudah memberikan badan kepada kita agar kita menjaga kesehatan. Itu contoh-contohnya ya, kurang lebih seperti itu ya Pak Iwan. Sama waktu juga istilahnya kita harus memaksimalkan waktu untuk berbuat apa ya, yang positif, terus yang belajar dan berkarya lah, intinya seperti itu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu Pak Iwan. Kalau ada yang menambahkan silahkan. Terima kasih. Izin menambahkan. Terima kasih ya untuk Bu Sisil untuk teknik bersyukurnya. Itu ya Pak Iwan untuk teknik bersyukur. Dan untuk Pak Ahmad Pak Ahmad, apakah mau menambahkan apa mau menyanggah? Ya, boleh menambahkan teknik bersyukur. Oh ya, silakan untuk teknik bersyukur. Ya, bersyukur itu bisa dengan perbuatan atau tindakan, memanfaatkan nikmat sesuai tujuannya. Gunakan nikmat yang Anda peroleh sesuai dengan tujuan yang baik. Contohnya, menggunakan kesehatan untuk beribadah dan berbuat kebaikan.
menggunakan harta untuk bersedekah dan membantu orang lain, menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang bermanfaat. Udah segitu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak Ahmad, terima kasih untuk pertanyaannya. Di pertanyaan Pak Iwan, bagaimana untuk teknik bersyukurnya? Apakah sudah bisa dipahami untuk diaplikasikannya atau ada yang kurang? Oh iya, terima kasih. Berarti teknik bersyukurnya dengan cara anggota tubuh ya, itu intinya, kesimpulannya. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu. Boleh, Untuk boleh menambahkan, Kak Iwa, Eta Adena. Bu Eli, mohon maaf karena Oh kita iya. terbatas waktu, jadi kita mau bagi-bagi dulu karena satu pertanyaan lagi belum, nanti di akhir sesi kita bisa kembali buka file atau pertanyaan yang belum kejawab atau mau yang menambahkan. Izin ya untuk Iya, Eli baik. dan Pak Yudi, mohon maaf. Oke, kita beralih dulu ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ian ya. Silakan Ibu tadi yang mau menjawab pertanyaan dari Pak Nomor Ian. 3 saya. Ya, Ya, silakan. Pertanyaan dari Pak Iwan. Siapa Pak Ian ya? Pak Ian, ya. Bagaimana cara mengetahui bahwa kebutuhan jasmani dan rohani itu sama? Itu ya soalnya. Nah, di sini saya akan coba menjawab. Cara mengetahuinya, satu, kebutuhan jasmani dan rohani itu sama pentingnya. Bukan berarti keduanya harus identik, tetapi bahwa keduanya sama-sama dibutuhkan agar manusia hidup yang seimbang, sehat, dan berfungsi optimal. Berikut cara memahaminya. Satu, amati dulu pengaruh kedua kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jasmani misalnya makan, minum, istirahat, olahraga. Jika diabaikan, tubuh berasa lemah, mudah sakit, sulit berkonsentrasi. Rohaninya ketenangan batin, nilai moral, ibadah, kasih sayang, apresiasi. Jika diabaikan, stres, gelisah, kehilangan arah, emosi tidak stabil. Ketika salah satunya kurang, kualitas hidup menurun, meskipun yang lainnya tercukupi. Ini menunjukkan keduanya sama-sama penting. Lihat hubungan timbal balik. Tubuhnya sehat, pikiran dan hati lebih tenang. Hati tenang, tubuh lebih mudah sehat dan bertenaga. Bukti stres dapat menyebabkan masalah fisik, insomnia, sakit kepala, tekanan darah naik. Sebaliknya, penyakit fisik bisa menurunkan kesehatan batin. Yang selanjutnya, untuk ukur dengan keseimbangan hidup. Jika seseorang hanya memenuhi kebutuhan jasmani, misalnya makan dan tidur tidak cukup, tetapi tidak memenuhi kebutuhan rohani, tidak punya tujuan hidup, tidak dekat secara emosional dengan siapapun, tidak memiliki nilai atau spiritualitas, ia tetap tidak bisa merasa kosong, tidak bahagia atau tertekan. Sebaliknya, pemenuhan rohani tanpa pemenuhan jasmani juga tidak cukup. Misalnya semangatnya tinggi tetapi kurang nutrisi, akhirnya tubuhnya drop. Pandangan psikologi dan agama. Hampir semua sistem kepercayaan dan ilmu psikologi mengakui bahwa manusia itu terdiri dari raga, body, jiwa, batin, spirit. Keduanya perlu dipelihara karena manusia adalah makhluk holistik, tidak hanya tubuh, tidak hanya jiwa. Tanda bahwa keduanya sama-sama penting. Anda tahu kebutuhan jasmani dan rohani itu sama jika Anda merasa sehat secara fisik dan tenang secara batin. Jika salah satu terganggu, hidup Anda ikut terganggu. Anda punya energi sekaligus makna, arah, dan hidup. Anda bisa menjalani aktivitas tanpa merasa kosong, tertekan, atau tidak berharga, tidak bertenaga. Sekian dan terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Susi atas jawabannya. Dikembalikan diskusi untuk ke Pak Ian ya, untuk pertanyaan dari Pak Iannya kurang lebih seperti itu Pak dari jawaban kelompok kami. Bagaimana Pak Ian? Apakah mau ada yang
Kurang udah cukup. udah cukup. Baik. Untuk partisipan dipersilakan untuk pertanyaan ini, apakah ada yang mau menambahkan atau mau menyanggah? Izin Adena, saya mau menambahkan. Ya, yang pertanyaan Boleh? barusan silakan. Ya, ya untuk kesempurnaan itu ya keseimbangan kebutuhan jasmani dan dakwah. Nah, intinya kita harus menyadari bahwa kebutuhan jasmani dan rohani itu harus sempurna. Jadi kita tidak hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja ya, seperti makan, terus pakaian, itu kan kebutuhan jasmani ya. Tetapi kita juga harus sama pentingnya untuk kebutuhan rohani ya, yaitu yang dengan berkaitan dengan peribadahan, jadi secara spiritual gitu ya. Dan ini telah terjawab dengan teknik zikir TQN yang kita amalkan, yakni zikir zahar dan zikir khafi. Saya bisa menjelaskan di sini, zikir zahar itu kan dengan suara yang keras. Nah, itu dengan suara kan otomatis kita menggunakan energi ya, menggunakan energi. Nah, itu untuk keseimbangan jasmani kita. Kemudian dibarengi dengan zikir khafi, yaitu dengan hati. Jadi tanpa suara itu, jadi itu diibaratkan dengan kesempurnaan rohani. Jadi dengan zikir yang kita amalkan, alhamdulillah ya Pengursa Guru Agung kita Abah Aos telah memberikan amalan yang sangat sempurna, dan itu tentunya harus kita amalkan dengan baik begitu. Jadi untuk kesempurnaan jasmani dan rohani kita sendiri. Terima kasih Adena. Baik, terima kasih Bu Eli untuk tambah-tambah wawasanlah kita semua dari jawaban dari Bu Susi dan Bu Eli untuk pertanyaan dan pertanyaan. Mengingat karena ada materi satu lagi yang akan dipaparkan untuk disampaikan untuk sesi pertanyaan, pada materi sekarang dicukupkan terlebih dahulu, kita batasi 3. Namun di kolom chat ada dari Bu Leni, kita akan bahas setelah bila sesi berikutnya sudah terselesaikan ya. Jadi kita mau masuk ke materi berikutnya. Nah, nanti materi berikutnya ada sesi 3 pertanyaan. Jika pertanyaan yang 3 sudah selesai, maka kita bisa menjawab untuk pertanyaan dari Bu Leni. Mohon maaf ya Bu Leni, nanti kita batasi dulu. Ini bisa dibuka nanti lagi. Dan untuk berikutnya, kita akan memaparkan materi yang kedua, yang akan disampaikan oleh Ibu Sisil. Mohon maaf, kita mau tampilkan dulu berkasnya, screen dari fungsi ya. Materinya yaitu tentang fungsi dan peran psikologi dalam proses dakwah. Nah, yang akan disampaikan oleh Ibu Sisil. Kepada Ibu Sisil, mangga disampaikan. Ya, terima kasih Pak Dena, langsung di slide selanjutnya. Oke, pendahuluan itu dakwah dan kompleksitas jiwa. Dakwah adalah kewajiban mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, namun dakwah bukan sekedar menyampaikan pesan. Ia adalah proses komunikasi yang melibatkan kompleksitas jiwa manusia. Pentingnya psikologi. Setiap individu memiliki latar belakang, kepribadian, dan kebutuhan emosional yang berbeda. Psikologi membantu dai menyesuaikan strategi dakwah agar lebih efektif dan transformatif. Tujuan makalah untuk mendeskripsikan fungsi dan menganalisis peran psikologi dalam proses dakwah. Next. Landasan teori psikologi dakwah. Pengertian psikologi dakwah yaitu ilmu interdisipliner yang mempelajari aktivitas dakwah dalam hubungannya dengan perilaku kejiwaan dai dan mad'u. Pengertian dakwah secara etimologis berarti menyeru atau mengajak. Terminologis mengajak manusia ke jalan Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Titik temu psikologi dan dakwah fokus pada manusia. Psikologi dan dakwah memiliki fokus yang sama. Manusia, psikologi mempelajari jiwa dan perilaku, sementara dakwah berinteraksi dengan jiwa dan transformasi.
Ini ada motivasi, emosi, persepsi, dan kepribadian. Untuk fungsi diagnostik dan prediktif psikologi, di sini ada psikologi membantu dai memetakan kondisi psikologis madu, termasuk latar belakang, usia, dan tingkatan pengetahuan agama untuk pendekatan yang tepat. Juga untuk respon dan menyiapkan strategi antisipasi menghindari penolakan. Oke, next. Fungsi adaptif dan psikologi, yaitu fungsi adaptif itu penyesuaian metode, dakwah harus fleksibel. Psikologi membantu dai menyesuaikan metode, diskusi, cerita, emosional sesuai dengan audiens. Mengikuti prinsip ajaklah manusia sesuai dengan kadar akal mereka. Terus yang keduanya fungsi kuratif, penyembuhan psikospiritual. Dakwah dapat menjadi terapi bagi yang stres ataupun putus asa dan memberikan pencerahan, harapan, dan ketenangan dari Allah. Next. Peran psikologi memahami mad'u dan memilih materi. Memahami psikologi mad'u, psikologi menyediakan kerangka untuk memahami perkembangan usia, tipe kepribadian, motivasi, dan kebutuhan madu. Lalu memiliki materi dan metode yang tepat. Pemahaman psikologi mengarahkan pemilihan materi, sabar, tawakal, jihad, dan metode ceramah, diskusi, drama yang relevan dengan audiens. Kemudian peran psikologi, komunikasi efektif dan mengatasi hambatan. Membangun komunikasi efektif dan persuasif. Psikologi komunikasi mengajarkan pentingnya etos kredibilitas dai, daya emosional pesan, logika pesan untuk pesan yang persuasif. Terus mengatasi kendala psikologis, hambatan dakwah seringkali bersifat prasangka atau pembelaan diri. Psikologi memberikan tips untuk membangun kepercayaan, empati, dan tidak menghakimi. Kemudian peran psikologi, evaluasi keberhasilan dakwah, perubahan sikap dan perilaku akibat dakwah bersifat psikologis. Psikologi menyediakan alat untuk mengukur perubahan tersebut, yaitu observasi, mengamati perubahan perilaku, wawancara, menggali pemahaman dan perasaan, kuesioner, mengukur perubahan sikap dan keyakinan. Kemudian kesimpulan dan saran, psikologi memiliki fungsi dan peran sentral dalam dakwah, menjadikannya lebih terarah, preventif, dan kontekstual, yaitu lembaga pendidikan dakwah, perkuat kurikulum psikologi dakwah dengan praktikum dan studi kasus nyata. Terus yang keduanya, para dai bekali diri dengan ilmu agama dan humaniora, termasuk psikologi untuk meningkatkan kualitas dakwah. Kemudian peneliti selanjutnya dilakukan penelitian efektivitas metode dakwah berdasarkan pendekatan psikologi, kepribadian, atau sosial. Dan terima kasih. Baik, untuk pertanyaan dikembalikan kepada moderator Pak Dena. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Sisial yang telah memaparkan materi pada tema peran dan fungsi psikologi dalam dakwah. Dalam hal ini, maka kita mau buka sesi pertanyaan yang mana, mohon maaf tadi dibaca untuk dari Bu Leni ya. Ini jadi pertanyaan pertama dari Bu Leni. Boleh contoh dari fungsi psikologi dari proses dakwah seperti fungsi diagnostik. Jadi contoh fungsi diagnostik seperti apa, fungsi kuratif seperti apa, fungsi prediktif seperti apa, dan fungsi adaptif contohnya seperti apa.
kepada kelompok D itu pertanyaan pertama. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua kita buka, dipersilakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang bertanya terkait pemaparan materi yang barusan? Izin Pak Dera, kalau bisa ya supaya diskusinya hidup. Bagaimana kalau satu pertanyaan langsung dijawab dulu gitu? Ya. Takutnya tadi seperti sesi pertama gitu kan. Sebetulnya masih banyak kan ada yang tambahan-tambahan, cuman karena dibatasi waktu akhirnya terlewatkan gitu memasuk ke sesi yang kedua. Ya. Baik Pak Juandi, terima kasih ya untuk sarannya. Oh enggak, kirain Pak Subhan mau. Ya, terima kasih Pak Juandi untuk saran dan masukannya terkait sistem dari diskusi ini. Nah, nampaknya karena untuk pertanyaan kedua setelah dibukanya belum ada yang ingin menanyakan secara langsung, sambil menunggu pertanyaan yang kedua, dipersilakan untuk kita bahas dulu untuk nomor 1 ya dari Ibu Leni. Bahwasanya beliau bertanya apa contoh fungsi psikologi dakwah dari seperti diagnosis, fungsi kuratif, fungsi prediktif dan adaptifnya. Dipersilakan dari anggota kelompok B. Baik, silakan Ibu Susi. Ada yang lain nggak apa Teh Susi? Yang lain ada nggak kelompok D? Mau sama saya aja. Halo? Ya, nampaknya belum ada Bu, silakan. Ya. Oke. Baik, saya akan jawabnya yang Bu Leni ya. Ini beberapa contoh dari fungsi psikologi dari proses dakwah seperti fungsi diagnostik, fungsi kuratif, dan fungsi prediktif dan adaptif. 1. Fungsi diagnostik mengenali kondisi psikologis dan kebutuhan madadu. Fungsi ini sepertinya mendiagnosis atau memahami masalah, kebutuhan dan keadaan mental orang yang didakwahi. Contohnya, dia itu melihat ada jamaah remaja yang tampak gelisah, mudah marah, dan malas ibadah. Nah, dai mencoba memahami apakah masalahnya, tekanannya apa, sekolahnya atau keluarganya atau apa ya pergaulannya. Yang kedua, sebelum ceramah, dai itu harus membuat survei kecil tentang kebutuhan jamaah. Apa masalah yang paling kalian hadapi akhir-akhir ini? Seorang ibu ini sering konsultasi karena merasa tidak bahagia. Dia memahami bahwa ia mengalami pengasuhan burnout. Dia memahami agar masalah psikologis jamaah itu sehingga nggak ada suaranya. Iya, menghilang. Sinyal kali. Wifi-nya mungkin nggak connect. Ya, nampaknya kepental Ibu Susinya. Mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian untuk. Nah, udah ada lagi Bu Susi. Sudah hadir lagi Bu Susi. Bu Susi, mohon maaf belum ada suaranya. Boleh dicek. Halo Bu Susi, masih nyimakkah? Baik, nampaknya ini terkendala jaringan ya. Ada cuaca kurang mendukung. Mohon maaf Bapak Ibu. Jadi secara gamblang tadi yang telah dijelaskan Ibu Susi bahwasanya pertama itu ada fungsi diagnostik ya. Contohnya seperti apa? Ya contoh sederhana kita mendiagnosa
jamaah atau mad'u yang akan didakwahi sama dai. Itu contohnya pendakwah datang ke tempat atau mencari informasi kepada ini apa namanya tuh pengurus atau panitia dari target dakwah itu sendiri. Kemudian itu yang dari diagnostiknya. Kemudian untuk kuratif itu adalah bentuknya itu seperti mengatasi atau pengobatan. Nah, dalam hal ini bukan karena bukan dokter, beliau posisi dai ya, pendakwah itu harus memberikan kuratif jadi menjadi pencerahan atau menjadi solusi jalan keluar atas masalah yang dihadapi sama mad'u atau sama jamaah sekitar. Nah, kemudian ada juga fungsi prediktif. Nah, fungsi prediktif ini adalah memprediksi keadaan atau perilaku. Jadi, dai itu harus memprediksi gitu, memprediksi bagaimana akan muncul masalah moral. Contohnya ya, dari melihat tren penggunaan media sosial di kalangan anak muda akan memprediksi bahwa jika tidak diarahkan akan muncul masalah moral seperti dari membuat konten dakwah yang menarik di platform tersebut. Jadi ini prediktif memprediksi keadaan di sekitar. Kalau nanti mad'unya atau jemaahnya anak muda nanti bisa dari media sosial. Kalau dari katakanlah kalangan remako nanti bisa secara langsung. Pun kalau mau menggunakan media yang virtual, yang memudahkan itu. Kalau dari contoh dari akses pengguna itu kebanyakan kalau remako itu di Facebook. Kalau yang remaja itu kebanyakan di TikTok atau di IG. Nah, itu ya. Kemudian untuk contoh fungsi adaptif menyesuaikan diri dengan mad'u. Jadi dari dai sendiri harus bisa menyesuaikan diri dengan mad'unya. Jadi tidak bisa tidak bisa tegang-tegang gitu. Kalau di sana A, ya kita harus bisa menyesuaikan A agar apa? Agar bisa dipahami sama mad'unya. Contoh katakanlah yang jemaahnya itu adalah jemaah dari kelas elektronik. Nah, bagaimana si pendai ini menyampaikan pesan-pesan dakwahnya itu ada singgungan-singgungan membahas tentang elektronik. Nah, katakanlah contohnya seperti kita mau memberikan bahasan tentang ruh ya, tapi bagaimana dikemas kepada jamaah elektronik SMK gitu. Dan nanti bisa ditamsilkan atau permisalan di elektronik itu punya yang namanya baterai. Nah, baterai itu yang menghidupkan elektronik. Begitupun dalam tubuh kita. Jadi kita adaptif ya, kita bisa beradaptasi gitu sama jamaahnya. Nah, kurang lebih seperti itu Ibu Leni. Bagaimana dari penjelasan yang sudah disampaikan dari Bu Susi dan simpulannya barusan, apakah ada yang mau disanggah? Terima kasih Pak Dena. Udah aja cukup. Ya, terima kasih. Baik ya, dari Bu Leni nampak cukup, namun barangkali Ibu Bapak yang mau menambahkan untuk pertanyaan dari Bu Leni, barangkali ada praktisi dai di sini, barangkali yang barusan. Pak Ustadz, mohon maaf tadi wifi-nya mati. Gimana? Baik, ya tidak apa-apa Bu. Ya, barusan sudah disimpulkan jawaban dari Ibu Susi dan sudah dikonfirmasi ke Bu Leni. Untuk jawaban dari Ibu Susi sudah cukup. Udah bisa diterima. Ya, sudah cukup. Kita nunggu barangkali ada dari praktisi dakwah yang sudah mengaplikasikan dari teknik-teknik atau dari pemaparan barusan, dipersilakan untuk tambahannya. Kalau belum ada ya, kita berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Saya izin mau bertanya Pak Dena, izin saya mau bertanya. Bu Wati ya, baik Bu Wati untuk pertanyaan. Ini ada dari Bu ER dulu Bu Wati. Oh ya, nanti setelah Bu ER diprioritaskan Ibu Wati. Nah, izin membacakan untuk pertanyaan dari Bu ER. Bagaimana psikologi membantu dai mengelola stres, emosi, dan keikhlasan
dalam berdakwah. Berarti ini dai-nya ya, bukan bukan jamaahnya. Ya, bukan madu. Ya, baik. Itu pertanyaan dari Bu ER, bagaimana agar si pendainya sendiri bisa mengelola stres, emosi, dan keikhlasan dalam berdakwah. Itu pertanyaan untuk kelompok D. Dipersilahkan anggota kelompok D. Ada Gimana? ya? Gimana? Ada yang menjawab nggak? Ada nggak? Nanti dicoba ya kalau siapa? Sisil, Neng, Iwan, Neng Nut mau menjawab nggak itu? Bagaimana dai membantu stres dalam mendakwah? Ya, untuk dai-nya silakan Ibu Mangga, Susi. Teh Susi, Bu Susi aja. Oh ya, Mangga udah Bu nanti Susi kalau mau jawab ya. silahkan. Kalau kurang puas ya. Ya, satu menggunakan pendekatan empati, mendengarkan dengan hati. Dai itu tidak langsung memberi nasihat, tetapi mendengarkan keluhan jamaah dengan penuh peran. Ya, caranya mengajak bicara secara pribadi, tidak menghakimi, tidak apa-apa. Itu pakai tangan ini kan kemarin. Iya. Semua jamaah tuh Ini dek, pas ngomong dek. Itu ya. Ini perasaan diterima dan jamaah memahami apa yang terjadi. Memetakan masalah pekerjaan, keluarga, ibadah, atau finansial, menenangkan kita pelan-pelan secara solusinya. Manfaatnya jamaah menjadi lebih sadar dan struktur dalam memahami masalahnya. Dua, memberikan bimbingan rohani, tazkiyatun nafs. Ini bagian inti dari peran dai dalam menguras stres, menanamkan ketenangan melalui nilai-nilai iman. Caranya mengajarkan zikir. Apa? Mengajarkan Bu Susi zikir kecil sekali suara, aduh, maaf. Apa? Allahu Akbar. Mengajarkan, kenapa Bu Desi? Ini maaf gak bisa dengar, suaranya kecil banget di sini ya Allah. Gak apa-apa, Mangga dilanjut, punten, jadi motong. Ya, lanjutkan Ibu Susi. Ya. Ini apa HP-nya ya? Kayaknya mohon maaf Ibu Desi, di kami alhamdulillah, di saya maksudnya untuk suara Bu Susi Ibadah sederhana. Direkam ya? Ya, direkam harusnya. Alhamdulillah. Dilanjutkan Ibu Susi. Silakan. Napas dalam. Jurnalik membagi masalah. Ya udah, selanjutnya silakan. AI membuat stres. Baik, itu ya dari jawaban Bu Susi. Kami tambahkan untuk jawaban dari pertanyaan dari Bu ER ya. Tadi Bu Susi memberikan untuk dari jamaahnya dan plus untuk psikologis dai-nya itu sendiri. Kita ketahui bahwasanya psikologi itu ilmu tentang jiwa ya. Jadi bagaimana si dai sendiri itu mengetahui jiwanya. Nah, jadi kalau pendainya sudah mengetahui jiwa, meskipun kalau di Islam itu kan itu lebih ini ya, lebih mengkerucut, ada apa emosi-emosi seperti yang kita pahami, harus sabar, terus alak mahmudah lah, alak mahmudah yang sudah dipandu dalam ajaran Islam. Pun dalam psikologi pun itu juga membahas untuk namun bahasanya secara gamblang itu seperti stres, emosi ya secara umum ya. Emosi kan ada emosi beragam ya. Terus ada keikhlasannya juga, nanti
kalau si pendamping itu sudah menyadari psikologi, menyadari jiwanya, maka psikologi ini akan membantu pendai mengolah stres. Kalau dalam psikologi barat itu ada coping management stres ya, ada bagaimana mengcoping atau mengatasi stres, itu ada pembahasannya dari psikologi. Nah, dari situ sangat membantu banget untuk psikologi mengelola stres, terutama kalau untuk mengelola stres pendai itu sendiri. Kemudian juga emosi. Nah, emosinya bagaimana sih dari psikologi ini? Tentu banyak turunan pendekatan untuk mengelola emosi. Dari psikologi salah satunya ada teknik breathing ya, teknik pernapasan, teknik bernapas, bagaimana cara mengatur napas. Nah, itu dari psikologinya, dan kita bisa combine dengan agamanya tentu. Dengan kalau dari tarekat sendiri itu ada teknik napas zikir. Nah, jadi psikologinya secara secara teks ya, secara keilmuan psikologi udah memberikan pengetahuan, dan prakteknya dari Toriko sendiri kita sudah mempraktekkan secara tidak langsung. Kemudian dan keikhlasan dalam berdakwah, bagaimana keikhlasannya ini dalam psikologi, bagaimana caranya. Nah, ini masih keterkaitannya dengan stres, tidak kepuasan, agar dakwahnya ikhlas. Dalam hal ini kita harus membagi dulu antara profesionalisme dakwah, katakanlah ya kalau memang udah ada tarifnya ya udah bertarif, seperti ada dai kondang-kondang ya udah ada tarifnya sendiri. Adapun untuk dai-daian yang maksudnya tuh dai yang keliling-keliling belum tenar, meskipun tidak mentargetkan, tapi kadang masyarakat sudah bisa menaktor. Tapi kadang kepuasan untuk dai tersendiri karena kembali lagi kebutuhan dapur, kadang ada yang merasa puas, ada yang tidak. Nah, ini nanti psikologi berperannya seperti apa? Nanti berperannya seperti manajemen stres, kesal ya, nanti emosi kesal, emosi penerimaan. Nah, itu ada teorinya dalam psikologi penerimaan diri, bahwasanya kita itu alhamdulillah sudah diberikan sama pemangku hajat sekian lah gitu. Jadi psikologi ini sangat membantu sekali memberikan pengetahuan. Oh iya, ada teknik dari psikologi itu teknik penerimaan. Nah, nanti dikomen lagi dari torikohnya, apalagi kalau dari torikoh ya mau dikasih terima, kalau gak boleh minta, tapi kalau dikasih wajib menerima. Nah, salah satunya kurang lebih seperti itu. Begitu ya dari jawaban dari kelompok D. Bagaimana Ibu Bu ER ya untuk jawabannya? Iya, makasih banyak Adena semuanya, makasih banyak. Cukup. Ya baik, untuk dari Bu ER sendiri sudah cukup. Terima kasih Bu Susi untuk jawabannya, dan barangkali praktisi Bapak Ibu sekalian yang di luar yang sedang mengalami, apakah ada mau menambahkan terkait pertanyaan dari Bu ER psikologi untuk membantu mengolah stres, emosi, dan keikhlasan berdakwah? Dipersilahkan. Baik, nampaknya belum ada untuk penambahan dari pertanyaan dari Ibu ER ya. Untuk selanjutnya kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Dipersilakan, tadi ada Ibu mohon maaf tadi Ibu Wati ya? dari Jogja, Ibu Jogja. Maaf, Ibu siapa deh? Bu Sukmawati. Ya, Bu Sukmawati. Mohon maaf, Bu Sukma. Gini Pak Dena, ini mengenai peran seorang dai atau psikologi seorang dai dalam menghadapi mad'u yang memiliki latar belakang asosial atau amoral gitu. Jadi penyampaiannya bagaimana gitu supaya bisa mengena, seperti itu Pak Dena. Ya. Jadi ya sudah bisa ditangkap pertanyaan dijelaskan lagi untuk amoral dan asosialnya.
Ya, misalkan di suatu lingkungan yang mengalami degradasi moral atau asosial gitu. Gimana ya? Mereka memiliki rata-rata moralnya jelek gitu, seperti itu. Misalkan di tempat-tempat kumuh yang mereka itu awam terhadap agama, seperti itu. Nah, untuk seorang dai agar bisa mendakwahi mereka itu dakwahnya seperti apa gitu. Seperti itu Pak Dena. Ya, baik, sudah ketanggap ya. Jadi untuk pertanyaan dari Ibu Sukmawati, bagaimana cara mendakwahi untuk kalangan asosial atau degradasi moral ya, dalam artian bisa dari seperti lingkungan yang kurang baik menurut kacamata umum ya, dalam artian seperti katakanlah dari ahlaknya itu kurang baik lah gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Bagaimana dari anggota kelompok D, ada yang mau menjawab dari pertanyaan Sukma? Siapa yang mau menjawab? Moni, Neng, Hikmah, Neng Nurul, siapa tuh? Pak Resto atau siapa yang lainnya? Ada nggak? Coba ya, kalau nggak ada, saya lanjut lagi ya, Pak Ustadz. Nanti Silakan. disambung sama Pak Dena. Ya, Ya, baiklah. Pak, pertanyaan dari yang jauh nih, sahabat saya. Bagaimana peran seorang dai yang penduduknya amoral, asosial, atau tidak beragama? Di sini peran seorang dai itu pendakwah ketika berhadapan dengan seorang masyarakat yang amoral, asosial, dan tidak beragama, memiliki tantangan tersendiri. Namun justru pada kondisi seperti itu, peran dai itu menjadi sangat penting. Nah, berikut adalah beberapa peran yang ideal dilakukan. Satu, menjadi teladan akhlak dan keterangan hidup. Masyarakat yang tidak beragama atau terbiasa dengan perilaku amoral seringkali tidak mudah menerima ceramah. Mereka itu lebih mudah tersentuh melalui akhlak, sikap, dan perilaku yang nyata dari seorang dai. Menunjukkan kesabaran, tidak menghakimi, ramah, dan dapat dipercaya. Tapi sebagai figur yang bersih dan jujur. Kedua, mengedepankan pendekatan humanis, bukan menggurui. Kata Abah katanya, kasih makan dulu kalau mau ngasih orang, biar orang itu nurut gitu. Itu dari tasawuf ya. Dia itu harus menggunakan pendekatan kemanusiaan dan psikologis, memahami kebutuhan mereka, mendengarkan masalah mereka, membantu tanpa syarat. Pendekatan yang lembut akan membuka hati mereka sebelum menerima ajaran agama. Yang ketiga, mengajarkan nilai moral universal terlebih dahulu. Sebelum masuk pada dakwah, syariat, atau akidah yang lebih dalam, dai bisa memulai dari nilai kemanusiaan, kejujuran, saling menghormati, menjaga diri dan keluarga, etika sosial. Nilai ini bersifat universal dan lebih mudah diterima. Yang keempat, menjadi jembatan sosial. Dai berperan menghubungkan masyarakat dengan hal yang bermanfaat. Misalnya layanan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi. Saat masyarakat melihat manfaat yang nyata, maka akan lebih terbuka terhadap dakwah. Jadi kerja diimplementasikan dengan kehidupan sehari-hari. Menyebarkan dakwah dengan hikmah. Al-Quran memerintahkan berdakwah dengan hikmah, nasihat yang baik, dan dialog yang santun. Artinya, dai tidak memaksa, tidak mencela gaya hidup mereka secara langsung. Memilih waktu dan cara yang tepat untuk menyampaikan peran. Keenam, membangun lingkungan yang sehat dan positif. Perubahan moral tidak terjadi instan. Dai dapat menciptakan kegiatan positif, membangun komunitas, mengadakan kegiatan sosial, mengajak secara perlahan ke arah nilai agama. Ini akan mengurangi perilaku negatif secara bertahap. Mendoakan dan bersabar. Dakwah dan lingkungan amoral sangat membutuhkan kesabaran karena perubahan tidak cepat terjadi. Dai harus tetap istiqomah, terus berbuat baik, mendoakan kebaikan bagi masyarakat, tidak putus meski hasil belum terlihat. Hidayah hanya milik Allah. Kita hanya menyampaikan saja. Kesimpulan, seorang dai itu di lingkungan yang amoral dan tidak beragama berperan sebagai teladan, pendidikan moral, pelayanan kemanusiaan, pembawa hikmah, pemberi solusi sosial atau perubahan akhlak. Dakwah bukan hanya kata-kata, tetapi hadir melalui sikap, kesabaran, dan kepedulian. Sekian dan terima kasih. Semoga tidak puas. Silakan Pak Ustadz Dena dilanjut.
ditambahkan atau gimana? Oke, terima kasih Teh Susi. Ya, mantap sekali jawabannya. Terima kasih. Ya, sami-sami, monggo. Atur nuhun. Ya, balasan sudah dijawab dari kelompok kami untuk pertanyaan dari Ibu Sukmawati. Yang pada intinya ya jangan dulu dikasih ilmu lah kalau untuk kalangan, mohon maaf ya, di menengah ke bawah, untuk biar lebih efektif dalam penceramahannya, kurang lebih seperti itu. Nah, barangkali untuk Bapak Ibu sekalian, silakan dipersilakan untuk yang mau menambahkan dari jawabannya yang dipertanyakan oleh Bu Sukma. Dipersilakan. Izin Adena menambahkan Baik. sedikit. Baik, silakan Bu Eli. Menurut pendapat saya ini berkaitan dengan tadi yang sudah diterangkan, fungsi psikologi dakwah sebagai fungsi kuratif, yaitu penyembuhan atau pemulihan dari gangguan kesehatan yang sudah terjadi. Di sini kita kan berdakwah di dalam suasana yang moral atau degradasi moral ya itu. Jadi lingkungan masyarakatnya itu sudah sangat ini perlu untuk penyembuhan. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama kita mengadakan konseling atau pembinaan, memberikan layanan konseling, pembinaan kepada individu yang terlibat dalam perilaku menyimpang untuk membantu mereka mengatasi masalah yang dihadapi dan memperbaiki perilakunya. Yang kedua, penerapan sanksi atau hukuman, memberikan sanksi administratif seperti surat peringatan atau skorsing di sekolah, atau tindakan disipliner yang bersifat mendidik yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan menegakkan kembali disiplin. Kemudian rehabilitasi sosial dalam kasus yang lebih serius seperti tindak kriminal terkait moral dapat dilakukan proses rehabilitasi untuk pemulihan dan reintegrasi ke masyarakat. Dan yang terakhir adalah penyadaran. Jadi melakukan pendekatan persuasif untuk menyadarkan perilaku akan dampak negatif dari perbuatannya terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Seperti itu, Adena. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Eli untuk penambahan jawabannya. Sangat membuka wawasan kita juga ya. Untuk selanjutnya, dipisahkan barangkali ada yang mau menambahkan lagi terkait dari pertanyaan Bu Sukmawati. Izin Pak Dena mungkin terakhir ini ya, waktunya udah habis. Ya, silakan. Bicara aja ini mah. Kalau kita simak dari pemaparan jawaban-jawaban dari pertanyaan, saya sendiri sebagai praktisi dakwah ya, setelah belajar ilmu psikologi ini terasa mulai dari nol gitu. Artinya apa? Ternyata dakwah itu kalau kita ingin bisa merubah satu kelompok atau satu kaum wilayah sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai apa yang masyarakat itu bisa berubah sesuai dengan ajaran agama. Yang saya rasakan itu ternyata sangat berat, luar biasa, karena selama ini saya pribadi hanya punya anggapan sebagai mubalik ya cukup menyampaikan gitu. Ternyata setelah kita belajar ilmu psikologi dakwah, ternyata saya betul-betul dari nol gitu. Dari nol itu memang tidak punya kemampuan apa-apa. Nah di sini kalau kita berbicara bagaimana gitu kan dari pembicaraan tadi, saya simpulkan untuk menjadi seorang dai yang sukses itu memang harus totalitas gitu. Totalitas berbeda dengan mubalik gitu. Jadi di sini kita bisa membedakan mana mubalik, mana dai. Nah, saya sadari selama ini berarti saya itu bukan dai tapi mubalik, hanya menyampaikan. Nah, pertama kita harus totalitas, kedua sabar, dan ketiga kita bersyukur gitu. Telah Allah titipkan kita mempunyai ilmu dan kita bisa merubah diri dengan ilmu itu sendiri. Makanya dari totalitas ini kita untuk menjadi seorang dai yang sukses itu
Satu yang saya rasakan itu harus kuat fisik, pesak, dan pasek gitu. Fisik tanpa fisik yang kuat, yang saya rasakan dakwah pun terhambat. Begitupun pesak. Pesak artinya ekonomi. Kalau kita ingin menjadi dai yang sukses, tentunya dakwah kita jangan dijadikan sumber penghasilan ekonomi. Kata guru saya begini, kalau ingin sukses dalam dakwah, hidupkanlah dakwah, jangan cari hidup dari dakwah. Artinya ini untuk mengikis keikhlasan kita mencontoh baginda Nabi, beliau berdakwah bukan hanya sekedar menyampaikan wahyu, tetapi beliau gunakan hartanya sampai habis gitu untuk dakwah. Ini figur kita. Begitupun guru kita Pengarsa Abah. Begitu luar biasanya kuat pesaknya gitu. Kemudian pasek keyakinan itu, pasek akidah. Nah, kadang saat ini banyak, bahkan mohon maaf ya, banyak Ikhwan Thoriqoh sendiri karena paseknya, keyakinannya, akidahnya lemah karena ikut arus, apa terbawa lingkungan atau sosial media, itu akhirnya goyah. Dan kegoyahan ini bisa melunturkan jati diri seorang dai gitu. Artinya mencela-mencela gitu. Nah, dari di sini kalau kita ingin bisa merubah menjadi masyarakat sebagai dai, ingin merubah, ingin punya betul-betul punya keinginan merubah seorang atau lingkungan atau masyarakat, maka diperlukan yang tadi itu gitu. Fisik, pesak, dan pasik. Terutama adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menyambung dari pertanyaan Aiwan dan Bu Imas, bagaimana cara kita bersyukur. Nah, sebetulnya Rasulullah pun pernah bersabda ya, kalau saya nggak salah ini ada hadis pertama yang saya hafal itu, yang pertama saya hafal saat belajar agama itu, Rasulullah pernah bersabda, unduru ila man huwa asfala minkum walakin tanduru ila man huwa fauqakum bahwa ajdaru ala tajdaru nikmatallahi alaikum. Jadi bagaimana cara kita bersyukur itu, lihatlah orang yang berada di bawah kita gitu. Nah, kalau kita sudah bisa melihat orang yang berada di bawah kita, maka timbul rasa syukur. Nah, itu yang sering saya rasakan. Contoh misalkan, hari ini saya beberapa hari yang lalu sampai hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan gitu. Akhirnya dengan kesehatan ini ketika keimanan kita goyah, lemah, maka timbul rasa menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya begini? Kan saya berjuang untuk dakwah dan bekerja untuk menafkahi keluarga saya. Nah, tetapi setelah ucapan itu selesai, saya buka sosial media, di situ ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata banyak orang yang lebih parah penyakitnya dari saya, dan banyak orang yang parah itu ekonominya pun lebih lemah dari saya. Nah, dari situlah saya mengingatkan kembali ayat hadis ini, bahwa untuk menjadi seorang dai itu pertama, satu ya tadi kuat fisik, pesak, dan pasek, kemudian sabar, yang ketiga bersyukur. Itu mungkin Pak Dena hanya sekedar menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih banyak Pak Juandi untuk penambahannya dari praktisi langsung ya, sehingga kita bisa seperti merasakan, kita belum merasakannya, tapi kalau dari praktisi langsung bahasanya tuh berbeda, realit ya dengan yang dipraktekkan sama praktisinya. Nah, izin Bapak Ibu semuanya, untuk sesi diskusi dan pemaparannya kita cukupkan sampai sini, karena kita akan berakhir di jam 9.40. Nah, ini kurang lebih ada 8 menit lagi kita mau closing untuk sesi pertemuan kali ini, yang mana sudah kita paparkan dari kelompok D 2 materi untuk perkuliahan hari ini, yaitu materi tentang kebutuhan manusia terhadap dakwah dan peran, dan materi kedua peran dan fungsi
psikologi dalam dakwah. Tentu ini baru sedikit yang bisa kami paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Masih banyak ilmu-ilmu Allah yang belum kami ketahui karena keterbatasan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu sekalian bisa menambah wawasan kembali dengan tema-tema yang sudah dipaparkan baik di Google ataupun dari e-book ataupun ya syukur-syukur alhamdulillah kalau ada real bukunya langsung ya. Karena untuk dari Google kalau secara langsung dari Google itu perlu kita saring kembali apakah datanya benar seperti itu atau bukan. Nah, kami pun terbantu adanya dengan e-book dan kami beberapa dari buku ya untuk bahan materi yang telah kami sampaikan. Akhir kalam, kami dari kelompok D mengucapkan terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi, baik dari yang menjawab, yang bertanya, dan yang menyimak. Semuanya sangat membantu dalam perjalannya diskusi pada pagi hari ini. Dari kami, kelompok D, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ada sisa ya 1 menit terakhir, boleh izin. Terima kasih, ini diskusi yang cukup menarik ya. Memang beda ya kemasan khusus yang kelas tahosus dengan reguler. Meskipun ini bahannya tidak lebih dari 10 halaman, tetapi eksplorasi di dalam diskusinya ini luar biasa. Terima kasih ya. Tinggal nanti makanya Pak Iwa akan coba melengkapi bagaimana dari hasil obrolan ini kita tuangkan ke dalam bentuk tulisan sesuai dengan aturan yang tentunya berlaku di akademik. Itu saja. Mangga Pak Dena, kita sama-sama membaca sholawat Bani Hasyim untuk menutup perkuliahan kita kali ini.